Shalom. Tema tahun ini kita bicara the coronation. Pak, kok corona lagi sih Pak? Sekarang sudah hantavirus kok. Bukan itu saudara. Ini bicara tentang penobatan. Yesus itu dinobatkan menjadi raja. Nah, Bapak Ibu, tadi pagi saya sampai siang tadi ditelepon teman dari Philadelphia. Ada ibadah ya? Oh, ini baru selesai ibadah. Ada ibadah sana? Tidak ada. Coba bayangkan. Tidak ada ibadah karena bukan menjadi public holiday. Jadi bukan libur secara umum, ya. Jadi nggak libur, semua pada kerja. Kita bersyukur di Indonesia ini. Pasca kita bisa peringati. Ya. Lahir sudah pasti Natal. Pasca diperingati, sekarang dimasukkan lagi dalam kalender kita kematian Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih masukkan. Nah, kemudian kebangkitannya. Nah, sekarang kenaikan ini sebuah cerita yang beruntun, nanti sampai diakhiri dengan Pentakosta pada tanggal 24. Puji Tuhan, kalau hari ini kita ada, saya mau tunjukkan aja daftarnya. Ini negara-negara di atas itu negara maju semua. Australia, Kanada, Inggris, dan Amerika. Itu bukan jadi public holiday, jadi tidak ada liburan. Justru yang dibawa itu negara-negara kecil itu yang memperingati kenaikan Tuhan. Ya, kita bersyukur itu ada Austria, Belgia, dan seterusnya termasuk Indonesia. Ya, kalau hari ini kita ada di sini, tentunya tidak kebetulan. Saya percaya Tuhan mau bicara kepada kami. Amin. Yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama melihat Alkitab kita dari Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, 9, 10, dan 11. Saya baca yang pertama. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Lanjut. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, itu tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Kematiannya, kelahiran sudah pasti. Kematian, kebangkitannya sudah pasti. Sudah kita lalui. Sekarang kenaikannya, kita peringati juga. Saya percaya ini bagian dari firman Allah yang sedang digenapi. Tinggal satu yang belum, kedatangannya. Percaya kedatangannya segera. Percaya kedatangannya. Ayat ini berkata, hai orang-orang Blora, kira-kira begitu ya. Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini firman. Ini bukan bicara pendeta, ini bukan bicara para rasul, nabi, tapi ini firman. Dan saya percaya kalau bicara lahir, mati, bangkit, kenaikannya sudah digenapi, tinggal satu. Tinggal satu. Apa hubungannya Pak dengan perang-perang yang terjadi? Bisa juga. Akan terjadi perang Gog-Magog. Mana sekarang ini Israel sedang dimusuhi oleh banyak negara. Ya, dari Eropa. Ya, cuma Amerika saja yang menjadi kliknya, yang menjadi bolonya, yang menjadi rekan kerjanya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya tidak bicara politik, saya bicara firman. Firman itu sedang digenapi. Dikatakan dalam Matius 24, ya, itu bicara tentang bangsa lawan bangsa, raja lawan raja. Kita lihat saja, itu firman sedang digenapi. Jadi kita nggak perlu takut kalau firman digenapi. Justru kedatangan Tuhan membuat kita ini bersuka cita. Yang setuju katakan amin. Kenapa dia harus naik ke surga? Memang dia bukan dari bumi ini. Memang dia perlu lahir di bumi ini. Mengambil rupa dan wujud manusia. Namanya Yesus. Sebagai seorang bayi, lahir di kandang, di kota kecil namanya Bethlehem. Kalau sudah disuruh milih lahir, kira-kira milih lahir di Blora apa Semarang. Tapi Yesus naiknya ke surga itu bukan dilihat oleh sepasang mata
atau 12 pasang mata dari murid-murid, tapi dikatakan lebih dari 500 orang melihat menatap. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau ini bicara kenaikannya disaksikan oleh banyak mata, disaksikan oleh banyak orang, bukan karena satu orang, dua orang, bukan cuma murid-muridnya yang 12 orang, tapi 500 orang lebih sedang menyaksikan dia naik. Bahkan dikatakan dalam ayat ini, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Saya tidak tahu persis nantinya bagaimana, mungkin diliput oleh seluruh jaringan televisi. Bisa saja itu terjadi. Nah, sekarang yang paling penting, ada apa sih dengan kenaikannya ke surga? Ada beberapa hal yang penting, ada 3 hal. Ya, saya di batas waktu, jadi saya tidak boleh lama-lama. Yang pertama ini, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Sebelah kanan Allah, dalam bahasa Alkitab ini ada bahasa simbolik. Karena orang Ibrani, kalau bicara sebelah kanan, ini sesuatu yang penting. Ingat dalam Alkitab, dalam Injil Matius, domba-domba ditaruh sebelah kanan, kiri kambing, semua domba. Haleluya. Kita domba, yang domba angkat tangan. Yang kambing itu sulit digembalakan. Makanya kambing jalannya 3-4 ekor. Makan tanamannya tetangga, masuk ke sana kan ada gembala. Domba itu ada gembala. Ketika dipanggil dalam panggilan Tuhan, domba taruh sebelah kanan. Nah, sekarang hubungannya apa dengan ini? Sebelah kanan Allah. Terus kemudian dikatakan duduk. Terus jangan tanya, kursinya merek apa, Pak? Nah, ini repot. Ini bukan bicara secara fisik, tapi ini bicara secara rohani. Ini adalah ungkapan secara simbolik dari orang-orang Ibrani ketika menunjuk kepada sebuah kehormatan, kuasa, otoritas, dan kedudukan tertinggi, itu ditaruh sebelah kanan. Makanya bersyukur kalau Tuhan kita didudukkan, dimuliakan sebelah kanan. Untuk apa? Dia memerintah. Makanya dia bukan cuma sekedar Tuhan, tapi dia disebut juga Kurios, yang berkuasa sebagai pemilik. Dia raja yang memiliki kita semua. Katakan amin. Gereja Tuhan, saudara harus tahu bahwa saya tidak punya milik atas aset, atas apa saja. Saya hanya pengelola. Kita semua diberikan hak pengelolaan. Hak milik tidak ada. Hak milik itu Tuhan, punyanya raja di atas segala raja. Karena dari kata kurios. Kata kurios itu juga bicara memerintah. Kita diperintah oleh dia, mau nggak diperintah oleh dia? Karya penebusan Tuhan sudah selesai. Dan sekarang ia mau memerintah atas kita. Dia jadi raja, makanya di dalam kenaikannya, Yesus dinobatkan sebagai sang raja yang memerintah atas hidup ini. Tapi banyak kita belum paham. Nah, ditegur tadi ayat ke berapa itu? 9, 11 berkata begini loh. Katakan, kenapa kamu kok lihat ke atas terus sih? Menengada. Memang orang Kristen ini kalau bicara surga itu, wah rasanya gimana gitu. Gak usah bicara surga, itu indah. Ya. Surga itu aspalnya saja emas. Makanya kalau hari ini di dalam kitab Wahyu pasal 21, jalan-jalan di surga semuanya emas. Kalau saudara punya emas, jangan pernah sombong. Kamu diincipi aspalnya surga. Haleluya. Amin. Jalan-jalannya emas. Kalau emas larang, enggak apa-apa, sebelahmu itu emas. Mas Gugun, Mas Iwan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Menobatkan dia menjadi raja, itu harus terjadi. Makanya perlu dia naik, dinobatkan sekarang memerintah atas hidup ini. Makanya saudara berani berkata, dia yang memerintah hidupku, bukan hawa nafsu kedaginganku lagi. Dia yang memerintah. Kalau dia yang memerintah, dia punya hak untuk ngatur kita. Loh Pak, kalau gitu tidak perlu aturan manusia. Perlu memang. Cuma kita harus tahu, dia yang berhak memerintah. Makanya dia jadi raja. Dia bukan cuma bicara Tuhan yang jauh di sana. Agama itu agama. A itu tidak, agama itu kacau. Adanya agama tidak kacau. Tapi saya beritahu, hari ini informasi yang jelas. Bahwa Yesus ke dunia tidak mendirikan agama. Dia datang ingin memulihkan
hubungan antara Tuhan dan manusia yang telah putus, manusia dan manusia. Sehingga itulah terbentuk namanya salib. Katakan amin. Cari ayatnya. Kalau dia mendirikan agama. Justru dia berkata, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Dalam terjemahan yang benar, kerajaan Allah di tangan kita. Orang percaya, hari ini kita harus berani memerintah bersama dengan dia. Dia ada dalam hidupmu. Makanya saya katakan, dia dinobatkan jadi raja. Nanti sebentar raja di atas segala raja itu datang kembali. Saudara siap menyambutnya. Yang siap menyambutnya tepuk tangan dulu bagi dia. Haleluya. Jadi dia punya posisi, punya kuasa, posisi yang terhormat, dan juga bicara lambang kemenangan. Raja itu selalu ngomongnya apa saja jadi loh. Lain dengan presiden. Kalau presiden ngomong belum tentu jadi hukum. Tapi raja ngomong apa saja dari hukum dan hakim. Raja di atas segala raja. Apa yang dia katakan itu hukum dan hakim atas kita. Haleluya. Kalau hukum dan hakim, mari kita ikuti hukumnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada kesempatan sore hari ini, otoritas yang tertinggi yang diberikan oleh Allah Bapa kepada anaknya, namanya Yesus, sekarang diangkat kembali, dia duduk di sebelah kanan. Artinya apa? Bersama dengan Bapa memerintah kita. Siap enggak diperintah? Makanya orang percaya itu jangan bicara dia siap memerintah, tapi kenyataannya tidak. Ya bukan di Blora, itu di tempat lain biasanya. Karpe Dewi. Saya lihat di sini tidak ada wajah-wajah Karpe Dewi. Coba noleh sebelahnya. Ada wajah Karpe Dewi. Kita ada di sini Karpe Firman. Amin. Yang setuju katakan amin. Kalau itu yang kita lakukan, saya percaya. Saya dulu hidup dari bawah garis kemiskinan loh. Karena mama saya itu penjahit konveksi. Papa saya itu punya becak asalnya. Becaknya cukup banyak. Tapi dasar papa saya itu orangnya gak bisa ngamuk. Becaknya gak dibayar, pulang. Gak pulang gitu. Cuma ngomongnya apa? Mama saya marah. Cari, jangan biarkan. Udahlah, mungkin dia butuh Bapak Nolawis. Lu ya apa sih? Becaknya terus tambah habis. Memang orang sabar itu ada kersane Allah. Tapi kesabaran ya, habislah harta bendanya. Mama saya jangan coba-coba. Saya sampai tua tidak pernah perkataan papa saya ngomong tahu hukum, tidak ada. Mama saya, ayo terus no, takut. Cuma ngomong ayo terus no aja takut loh. Nah Bapak Ibu yang saya maksudkan begini, kehidupan orang percaya itu harus terus berani diperintah oleh Tuhan. Saya percaya ketika saya mulai bertobat tahun 82-83 terus dia angkat. Saya hanya ngikuti apa yang Tuhan katakan. Saya tanya gembala saya, gimana Om? Ini gini, oh begini kerjakan, ngikut aja. Dan sampailah hari ini. Ketika pelayanan berhasil gimana sih Om? Gampang pelayanan berhasil. Om ini bisa apa sih? Sampai bangunan nginden segitu besarnya. Nggak bisa apa-apa, itu Tuhan. Makanya jangan bawa jemaat ditunangkan kepada dirimu kalau jadi pemimpin. Tunangkan kepada dia. Bawa kepada dia. Nyembah dia. Haleluya. Kan banyak ditunangkan kepada pendetanya. Makanya kalau ditunangkan kepada pendetanya, takut kehilangan. Kalau takut kehilangan, tidak akan pernah ditambah. Kalau kita tidak takut, justru kita akan ditambahkan. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku, Blora penuh kemuliaan. Yang kedua, gereja menjadi alatnya Tuhan. Saya tidak bicara gedungnya, tapi saya dan saudara menjadi alatnya Tuhan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Saya menjadi alatnya Tuhan. Baca Matius 16 ayat 18 sampai 19. Saya akan baca 18-nya. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Petrus itu batu karang. Ya. Tapi dalam ayat ini bicara Petrus, itu mewakili kita semua. Kemudian, dan di atas batu karang, ini juga bicara batu karang, tapi itu Petra. Petros, Petra. Jadi Petrus itu tadi, Petrus tadi, harus dan di atas batu karang ini. Terus baca ini, aku akan mendirikan jemaatku. Dalam terjemahan aslinya itu eklesia.
Eklesia itu kumpulan orang-orang kudus yang disiapkan untuk menjaga kota. Kita adalah orang-orang kudus yang disiapkan untuk menjaga kota Blora. Haleluya. Bukan jaga gereja ini, bukan jaga gedung ini gampang, itu ada polisi jaga di sana. Aman wis. Tapi jaga kota ini. Karena saudara punya otoritas sang raja tadi. Haleluya. Baca di sini. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah inilah penjaga pintu gerbang kota. Penjaga pintu gerbang alam maut. Orang yang mau masuk ke maut, ada kita stop. Jangan. Percayalah kepada dia. Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup. Tidak seorang mau datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau melalui Yesus, jangan coba-coba pakai nama selamat. Tetap gak selamat. Kalau nggak percaya Yesus, jangan coba-coba pakai nama Ping An. Juga nggak selamat. Ping An itu selamat tuh. Atau mungkin pakai nama Sugeng. Sugeng ini selamat ya. Sugeng, selamat, Ping An. Terus apa lagi? Ya sudah pikirin dewek dah. Tapi yang saya katakan, hanya satu keselamatan itu, Yesus. Makanya di sini dia berkata, ayat 19-nya, makanya kehidupan orang percaya harus tahu. Dikatakan, ya memang terjemahan Indonesia ini kurang tepat. Kata kunci kerajaan surga itu kurang tepat, karena itu kan single. Ini betul jamak sebenarnya. Kunci. Jadi ada kunci-kunci kerajaan surga itu. Kunci hidup ekonomi diberkati, hidup rumah tangga diberkati, dalam pelayanan diberkati, itu kuncinya ada dan diberikan kepada saudara. Saudara tinggal buka, katakan amin. Ini ada ruangan. Seandainya yang namanya kunci hilang, saudara bisa masuk? Halo? Tidak bisa. Padahal mah kecil ya. Betul ya? Ini pengaruh. Sama kita juga begitu. Dan sekarang ini kepadamu diberikan kunci. Makanya di sini yang pertama tadi bicara tentang Petros di atas batu karang. Ini saya gambarkan begini aja supaya ngeh gitu loh. Kata Petros itu batu yang di atas itu. Di atas batu karang itu bicara Petra bahasa aslinya. Itu batu yang di bawahnya itu. Jadi kalau kita jadi orang percaya, kita harus jadi Petrus, batu karang yang kokoh. Tidak sedikit putus asa, tidak sedikit menyerah. Saya beritahu kalau kita gampang menyerah dan putus asa itu dunia. Orang percaya tidak gampang menyerah. Karena kita disertai Tuhan, katakan amin. Apapun, memang kalau kita bicara hari-hari ini, ya, bisnis agak lesu, betul, semua kena. Tapi anak Tuhan punya perlindungan Tuhan. Amin. Punya privilege dari Tuhan. Jadi, kalau kita bicara gereja Tuhan, dua ini harus ada pada gereja. Tadi bicara tentang kunci itu diberikan kepada kita. Tapi kita harus lakukan ini. Yang pertama, Great Commandment. Yang kedua bicara Great Commission. Apa sih Great Commitment itu? Apa Great Commandment apa? Injil Matius 22 ayat 37-39. Kemudian Great Commission itu dalam Injil Matius 28, 18-20. Kita baca saja ya. Ini tugasnya gereja. Nah inilah bicara hukum vertikal dan horizontal. Sebagai perintah yang terbesar. Makanya kita gereja Tuhan harus lakukan perintah yang terbesar ini. Tidak ada musuh, tidak ada. Tidak ada lawan itu. Semua kawan. Jangan pernah simpan kebencian kepada siapapun dalam gereja Tuhan. Alkitab berkata, perintah yang terbesar di sini adalah kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Jadi ngasih Tuhan tuh all out, total gitu loh. Nah, dikatakan, saudara mengasihi, yang ngasih angkat tangan, yang mengasihi, yang ngasih angkat tangan, enggak usah, enggak angkat tangan enggak usah lah. Yang ngasih angkat tangan. Saya tanya serius, semua ngasih ya? Betul ya? Kok ada yang begini? Aku ya setengah-setengah Pak, gak wani itu Pak. Doa saya semua di sini adalah orang-orang mengasihi Tuhan. Alkitab berkata, kalau engkau mengasihi Tuhan, kau akan melakukan perintah-perintahnya. Gak bisa Pak, gak mungkin. Alkitab berkata, berat Pak, perintah-perintahnya tidak berat. Nanti baca dalam suratan Yohanes pasal ke-5. Tidak ada yang berat. Cuma tinggal mau enggak.
Kita ini maunya taunya banyak, tapi ngerjakan sedikit. Lebih baik tahu sedikit, kerjakan sedikit. Itu lebih powerful. Amin. Itu secara vertikal harus beres. Kemudian dikatakan, hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua, yang sama dengan aku ialah, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Gak disebut kok yang nyakiti kita, yang buat kita jatuh, enggak. Kasih. Justru situ kekuatannya. Vertikal sudah kita bangun, bagus. Tapi kalau horizontal tidak diaplikasikan dalam hidupmu, sia-sia tanda salib itu. Hanya lurus saja. Sementara yang horizontalnya tidak dilakukan. Makanya kenapa kok saya dorong buat Gembita. Kita belajar mengasihi orang lain. Nanti saya tunjukkan di sini. Kemudian baru Matius ini 28 ini bicara tentang amanat agung. Dua hukum ini harus ada pada gereja. Makanya kalau kita dibangun di atas batu karang yang kokoh, dua hukum ini mesti harus berjalan bersama-sama, saudara. Hukum kasih berjalan. Yang kedua itu hukum memenangkan jiwa juga berjalan. Katakan amin. Jadikan apa? Jadikan semua bangsa muridku. Kalau kita ngerti bahwa gereja itu dibangun oleh Tuhan, kita tidak punya milik loh. I will build my church, gerejaku. Jadi nggak ada orang bisa sombong dengan jemaat yang banyak. Karena itu punya Tuhan. Itu semua titipan. Kalau kita sombong, perlu belajar dari tukang parkir. Tukang parkir dititipi mobil 100. Jaga baik-baik. Terus bayar. Terus habis. Pulang dia. Ya itu. Loh, dititipi 100. Kemudian orang parkir, selesai bayar, terus pulang. Karena dia tidak punya milik. Jadi nggak bisa sombong. Bisa tukang parkir sombong. Mobilnya sopo itu. Loh, sama kita juga begitu. Belajar dari tukang parkir kalau sombong itu. Tukang parkir tidak akan pernah sombong. Amin. Dikatakan dalam amanat agung, pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah setelah itu diajar. Mereka melakukan sesuatu yang kuperintahkan dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kapan? Sampai kapan? Senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan itu aktif. Beda saya nyertai istri saya. Ya, saya untuk ditolong ada keponakan saya yang seringkali nemeni istri saya. Kalau belanja kemana, saya ditanya, mau ikut? Enggak, duduk di sini aja. Udah duduk-duduk saja. Paling buka HP, buka ayat, ya nyiapkan tetap semangat itu kadang-kadang. Istri saya sudah mana-mana. Apalagi wanita itu kalau udah jalan kuat sekali. Oh dia kalau pagi jalan aja, dia bisa 6 putaran. Saya 3 putaran udah teler. Ya. Tapi ya tak buat alasan karena mau ke cucu saya, saudara, kan begitu sih. Tapi maksud saya itu begini loh. Penyertaan Tuhan itu aktif. Beda. Saya nyertai istri saya. Kalau saya capek saya duduk. Tapi bukan dengan demikian dengan Tuhan. Penyertaan Tuhan aktif. Kalau engkau melakukan perintah, Tuhan ada di sana. Makanya saya percaya kalau penyertaan Tuhan aktif atas kita, nggak ada orang Kristen itu menjadi lemah, nggak ada orang Kristen itu menjadi putus asa, nggak ada orang Kristen menyerah karena disertai Tuhan yang kuat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Nah ini harus didengungkan terus. Tapi kita ngalami dulu, katakan amin. Kalau kita nggak ngalami, nggak mungkin bisa, saudara. Kita harus ngalami itu cerita gerejaku itu ya. Ngerjakan satu perintah yang terbesar, mengasihi. Kamu temanku kok, kamu tak kasih. Haleluya. Seandainya musuh kita duduk di gereja, seneng nggak? Ngomong aja seneng, tapi mari ngono mencelat. Anu saya tak ke belakang sebentar, gak balik saudaraku, karena ada musuhnya di situ. Loh dulu gereja kami juga begitu. Apa? Yang musuhan itu lagi terima tamu ya kayak di sini depan pagi. Ini orangnya bisa, ini kan tidak ada pintu ya, ada pintu di sini, langsung duduk itu. Nah, saya kan tahu, nggak mbak warta pasti, nggak mbak warta. Kenapa? Ya menghindar yang di sana masuk dari sini.
Tapi kalau di sini sudah tidak bisa menghindar, satu pintu. Keluar di satu pintu. Haleluya. Mari kita tidak pernah simpen kebencian, permusuhan. Ya, semua rekan, semua pelayanan, khususnya arah kita diberikan kepercayaan kota Blora. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Makanya ketika murid-murid yang menyaksikan, kenapa kamu menengadah ke langit? Aku yang naik ini sebentar akan turun juga. Makanya saudara dan saya jangan terus pandangnya ke surga sana loh. Di bumi loh, jiwa-jiwa itu. Loh, kalau gitu nggak boleh ke surga, Pak. Boleh nanti kalau sudah habis waktunya. Kalau SIM saudara sudah dicabut, habis, berangkat. Kalau rumah saudara sudah selesai, pulang. Amin. Berarti kan sekarang masih di sini rumahnya belum jadi kabeh. Mau rumahnya selesai cepat. Angkat tangan, kita doakan rame-rame saudaraku ya. Nggak ada yang mau. Tapi kalau rumah di bumi ini cepat didorong pemborongnya, cepat selesai, yang cepat ditinggali, betul enggak? Rumah di surga itu Tuhan punya waktu gitu loh. Tuhan punya waktu. Saya kemarin ke mana itu? Satu, ada ibu yang setia buatkan sambal istri saya. Panggil Tuhan, kita kehilangan. Ini bakal kehilangan sambal lagi ya saudara. Terus lagi satunya di Mojokerto ya, Mojokerto. Itu mama dari jemaat, seorang yang setia, panggil Tuhan. Sakitnya tengah malam, sakit pagi, berangkat. Ya memang kayak begitu-begitu itu enak, gak ngerepotir. Tergantung saudara mau ngerepot atau tidak. Seorang ibu naik kapal, wush, kapalnya itu sudah ketelan ombak sana sini, montang-manting, semua orang takut. Tapi ibu cuma tenang berdoa. Bu, kok tenang sih? Ya pokoknya saya tetap pulang loh. Loh, kok pulang? Iya ini ombaknya ini loh. Tapi ibu tetap tenang. Loh, bagi saya, kalau kapal tenggelam, aku ya pulang ke rumah bapak. Kalau kapal ini bisa sampai dermaga lagi, aku pulang ke anakku. Loh, memang enak loh. Kak ngomong amin 3B. Haleluya. Ya, tujuannya itulah kita dibangun di atas batu karang yang kokoh itu. Makanya jangan seorang gampang meninggalkan Tuhan. Batu karang yang kokoh, itulah Yesus Kristus kata firman Allah. Kita dibangun di atasnya, kita menjadi batu karang yang kecil-kecil itu. Dan itulah kekuatannya. Tapi ingat, tadi ada kata eklesia. Eklesia itu orang kudus, makanya komsel itu harus digalakkan terus. Semua jemaat harus ikut komsel. Jangan terus tanya gini, komsel lu main sopo? Kenapa? Kok tanya? Iya gak tau teko iku ben, aku mau teko yang dulu. Iki wong bales-membales aja. Itu anak-anak. Tapi di sini tidak ada kok, saya lihat wajah-wajahnya. Wajah-wajah penuh dengan komsel semua. Haleluya, amin, amin. Ada yang tanya begini, mau main sopo? Joko, alah. Joko wis banyu putih. Kok main sapa meneh? Si Ombeng, wah iki lumayan sih. Ada si Ombeng ini bisa. Main sapa? Kombing, wah iki. Koloke, kolombak, kolonyet yang kono kabeh. Iki komsel ta. Makan-makan. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi tujuannya komsel itu mempererat komunitas ini. Orang-orang kudus seperti Daud berkata, kesukaanku adalah bersama dengan orang-orang kudus. Nanti dibaca dalam Mazmur pasal 11. Kesukaanku. Nah, heran, kita ini kadang-kadang nggak suka. Kalau saudara yang hobi main badminton, kesukaanku kumpul dengan pemain badminton semua. Betul? Kesukaanku dengan orang yang punya hobi sama, naik motor. Kesukaanku. Loh, dengan orang kudus kok nggak suka sih? Atau kudus kedekatan dari sini kira-kira. Blora kan kudus kan dekat. Mari hari ini, hal yang kedua, gereja jadi alatnya. Makanya kenapa gereja tidak ditolak? Karena menjadi gereja yang berdampak. Katakan amin. Yang berikut, yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Terus,
Dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa Roh Kudus turun menjadi saksi. Bukan berkhotbah, saudara. Tidak disuruh khotbah semua kok. Khotbah itu perlu belajar, ada ilmunya. Sudah pernah dilatih oleh saudara Cornelius. Itu perlu dilatih. Dan itu butuh waktu. Belajar. Tapi kalau bersaksi kan tidak. Biasanya ibu-ibu kan suka. Ibu-ibu, kok wajahnya sudah 60 tapi wajahnya masih kinclong-kinclong. Oh iya ini. Langsung cerita, saya pakai nosi. Kok sehat terus? Oh saya minum ini, suplemen ini. Kita bisa cerita yang begitu loh. Tapi kenapa sih nggak pernah cerita tentang Yesus? Kuasa turun oleh karena Roh Kudus. Roh Kudus turun atas kita, ada kuasa. Kita harus tahu, kata kuasa di sini bicara tentang dunamis, itu power. Dunamis itu hubungannya dengan dinamit, dinamo, power. Makanya orang yang penuh Roh Kudus itu ada kuasa. Tapi sayangnya di gereja orang penuh Roh Kudus hanya bahasa roh, berhenti. Bahasa roh tanda awal. Glosolalia itu bahasa roh. Ada ginolalia. Glosolalia itu bahasa roh yang dipakai ketika kita berdoa untuk orang lain. Tapi genolalia itu bahasa orang kita pakai sendiri untuk bicara dengan Tuhan. Nah kita tidak ngerti. Dalam Roma pasal 8 ayat 26. Tidak ngerti. Tuhan yang tahu. Ya sama ketika saudara punya anak. Belum diisi kata papa, mama. Dia nyeloteh sakar beda, betul tidak? Karena ada roh. Manusia punya 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Nah kayak dorongan roh itu yang bisa membuat manusia cari Tuhan. Nah bersyukur hari ini. Orang tidak akan bisa mengaku Yesus Tuhan kalau bukan oleh karena Roh Kudus. Jadi karena Roh Kudus lah kita bisa mengaku Yesus itu Tuhan. Kalau Roh Kudus turun atasmu, kita menjadi dikatakan turun ke atasmu. Kata turun ke atasmu itu bicara tentang bahasa aslinya, itu mempengaruhi. Makanya kalau Roh Kudus turun atas kita mempengaruhi. Secara pribadi hidup kita dipengaruhi. Tidak ada orang dipenuhi Roh Kudus terus cuma bahasa roh sana sini, terus masuk supermarket apa di sini, dikasih bahasa roh, bingung kira rasukan dah wong ki. Harus tahu tempatnya, saudara. Dan menjadi saksi itu bicara martos, saksi, martir, berani, ngomong aja apa berani, karena ada kuasa yang menyertai. Nah, kemudian dikatakan di situ, di mana? Yang pertama di mana? Yerusalem. Terus kedua di mana? Yudea. Yang ketiga di mana? Dan terus ujung bumi. Bicara Yerusalem itu keluarga. Bersaksilah kepada suamimu. Bersaksilah kepada istrimu. Bersaksilah kepada anak-anakmu. Keluarga kita dulu itu Yerusalem kita. Makanya jangan Yerusalem tidak pernah bersaksi tapi di mana-mana keliling itu tidak benar. Keluarga, orang tuamu. Yudea, kota. Tempat kita tinggal, lingkungan. Harus punya beban untuk kota Blora. Saya percaya kalau semua itu punya beban dan bekerjakan 2 perintah lagi, 2 perintah tadi yang gereja jadikan alat. Kita masuk di sana nanti. Jalan apa sih itu? Oh, Rekso di Putro. Belum hafal saudara, maklum, jadi seneni. Rekso di Putro. Wah, masa mau ngenger terus? Untung tidak ditulis GPI ngenger. GPI rock ngenger. Alah, bikin malu. Ayo, kita bergerak. Gereja kami yang di Mojokerto saya ngomong begini. Kalau bicara rock center kita tidak perlu sombong. Karena itu ada di deretan pecinan. Tahu pecinan artinya? Pecinan apa artinya? Petokohan Cina. Semua itu. Dulu kita dihina orang. Saya gak peduli ke orang mau menghina apapun. Hidup saya tidak tentukan kata orang. Hidup saya tentukan kata Tuhan. Amin. Kata firman Allah. Ada kuasa. Sudah masuk juga begitu. Nanti kalau tidak bisa bayar, datanglah ibu-ibu, emak-emak itu. Apa om, nanti kalau kita diusir. Sudahlah, kalau diusir tidak usah takut. Yang pasti ibu-ibu, bapak, tidak mungkin takjak camping, tidak mungkin. Jalan lagi. Dina Pak Bing paling bayar uang muka itu. Saya tidak peduli dengan omongan orang.
Saya peduli dengan omongannya Tuhan. Kamu bisa. Haleluya. Sama di sini juga begitu. Jangan ngurusi omongan-omongan yang tidak bertanggung jawab, yang melemahkan kita. Berita-berita yang melemah, sudahlah. Jalan saja. Kota tempat kita tinggal ini kita menangkan. Nanti akan berdiri sebuah bangunan di sana. Tempatnya mempermuliakan Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Yerusalem, Yudea, Samaria. Apa Samaria? Samaria itu menembus kepada perbedaan. Kita sudah buat kemarin. Itu menembus perbedaan. Loh, mereka butuh. Makanya ada orang ngomong, mestinya Natal. Natal kita yang butuh. Mereka enggak butuh. Gereja harus menjawab kebutuhan mereka. Katakan amin. Jawab kebutuhan mereka. Saya tadi siang, kita setelah ibadah ada fun walk, ya, jalan. Semua jalan sama-sama. Terus itu ke gereja ada basar. Kita kerjasama dengan UMKM. Masuk di gereja situ. Kemudian PMI tanya, karena PMI itu kenal, itu orang camat. Masih ingat saya? Ingat Pak Arno. Wah, hebat Pak, sampai bisa ingat saya. Oh iya Pak, mosok dilalit nong camatku pian. Nah sekarang istrinya teman istri saya sama di PKK. Tahu PKK? Tahu PKK? Pergi ke sana kemari itu PKK. Lurah 1, Lurah 2, Mojokerto 18 kelurahan, dan isi saya ini kok jadua, lurah sini ya sudahlah. Nggak apa-apa bebannya kota. Ini sudah menembus perbedaan. Kita yang berikan kemarin kan menembus perbedaan. Apa yang saya katakan? Kalau di sini sudah berdiri gereja, jangan khawatir, tidak cuma 1 seket. Sudah ada yang siap sewu. Tenan dah. Bapak Ibu, Samaria itu bicara menembus perbedaan. Jadi pelayanan kita menembus perbedaan. Perbedaan apa? Ya, perbedaan konsep, perbedaan prinsip, perbedaan suku, amin. Bahkan perbedaan agama sekalipun, ya yuk kita terobos. Dan yang terakhir itu kemana? Ujung bumi. Mana ujung bumi itu? Ujung rambut ada. Ujung jalan ada. Ujung bumi di mana? Sebetulnya ini kan menunjuk kepada tempat di mana kita berdiri. 7 pilar ini. Saya berdiri di C, gereja. Ada yang di A. A itu bicara tentang entertain, art, media di A sekarang. Sport, olahraga itu di A. B, bisnis, kaum profesional di B. Berdiri di sana. Jadi apa? Jadi saksi. Haleluya. C, gereja harus bisa jadi saksi. D, itu bicara tentang develop of the poor. Memperlengkapi orang-orang miskin. Nah ini biasanya tugas gereja juga. Ya saya bersyukur. Saya punya anak rohani, tuku roti dari 1 sekarang 4. Nah sayangnya roti pisangnya masih enak blora. Itu maksudnya itu. Tapi memperlengkapi, edukasi pekerjaan istri saya. Di pendidikan. Dari playgroup TK, sekarang buka lagi kelas yang lain lagi. Kelas apa namanya? Baby class. F family. Nah ini jangan lupa. Berhasil di A, berhasil di B, berhasil di C, berhasil di D. Tapi F-nya dedel duel. Kasihan. Ya. Kita enggak boleh lalai. Saya harus sukses khotbah terhadap istri saya dan anak-anak menantu. Bahkan sampai cucu saya. Baru orang lain. Kalau enggak sukses, jangan khotbah pakai mimbar ini. Bikin malu. Makanya Alkitab saya katakan, pengkhotbah yang sukses itu adalah no, sekalipun no hanya memenangkan 6 orang. 7 sih, sama istrinya toh. No, siapa? Istri no, Sem, Ham, dan Yafet. Isi Sem, isi Ham, isi Yafet. Nah Bapak Ibu, keluarga. Baru yang terakhir adalah government, kepemerintahan. Saudara boleh di politik silakan. Silakan masuk partai silakan. B, secara person, bukan gerejanya. Nah disitulah kita buat. Ya artinya itulah bicara tentang ujung bumi. Di mana kita berada? Sudah tidak usah pindah-pindah, nggak usah tukar-tukar gitu. Memang bisa dirangkap,
Seperti saya di gereja, seperti isi saya di gereja, tapi juga bicara di edukasi, itu bisa. Tapi yang saya maksudkan, pada tugasnya, gereja harus terus jadi berkat. 3 hal tadi. Yang pertama, menobatkan Yesus sebagai Raja. Yang kedua, gereja menjadi alatnya Tuhan. Menyatakan 2 hal. Perintah yang besar, amanat agung. Dan yang ketiga, Roh Kudus dicurahkan atas kita. Roh Kudus dicurahkan seperti ini. Kuasa dosa itu menekan. Kuasa Roh Kudus mengangkat. Pernah lihat pesawat? Kalau nggak pernah ya terlalu. Pasti pernah lihat. Ringan apa berat? Kalau saya lempar ini, mesti turun. Pasti turun. Karena ada hukum apa? Pesawat itu kok nggak kena hukum gravitasi. Harusnya bisa ceblok. Betul nggak? Tapi kenapa tidak? Karena pesawat itu disertai dengan hukum aerodinamik yang melawan hukum gravitasi. Itulah hidup kita. Hukum dosa itu menekan turun, tapi hukum Roh Kudus akan mengangkat kita. Gereja yang penuh Roh Kudus akan diangkat Tuhan. Katakan amin. Saya dan saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan akan dorong. Makanya orang yang dipenuhi Roh Kudus bukan cuma fasih bahasa roh, doa aktif. Loh, wong dipenuhi Roh Kudus, doa males. Bukan di sini, ini di Iran sana. Amin, amin, amin. Baca Alkitab rasa-rasen. Kebaktian ya dihitung pakai kancing, ibadah, enggak ibadah. Tapi kalau tak lihat wajah-wajah penuh Roh Kudus ini, dorongannya kuat sekali roh Tuhan itu. Haleluya. Kuasa dosa itu menekan, saya beritahu. Tapi kuasa roh mendorong, ibadah semangat. Karena ada roh Tuhan. Nah kalau roh Tuhan ada, ayo kebaktian. Ini roh yang lain tuh. Itu biasanya mak lampir yang begitu saudaraku. Menakutkan. Ayo hari ini, biar Roh Kudus turun atas kita. Kita dipenuhi, dan kita menjadi gereja yang punya kuasa.